Ya teman-teman, kayaknya memang laptop saya ini nggak mampu untuk dilanjutkan untuk bisa live, jadi terpaksa saya hentikan sampai sini dulu ya. Sedikit rekap aja yang sudah kita pelajari tadi, itu lebih kepada mengenal beberapa indeksasi jurnal ya. Tadi seharusnya fokusnya kepada indeksasi jurnal Sinta ya, indeksasi Sinta. Tadi sempat saya sampaikan ya, Sinta itu adalah lembaga indeksasi yang berbasis di Indonesia. Nah, artinya apa? Sinta itu hanya berlaku di Indonesia ya, dan kepada jurnal-jurnal terbitan Indonesia. Sinta itu dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya dan Pendidikan Tinggi ya, Kemendikbud Ristek Dikti, atau kayaknya lebih spesifiknya berada di bawah naungan Dikti ya. Secara kepemilikan itu ya punyanya Dikti, tapi di support atau ditopang oleh dua lembaga lagi. Yang pertama BRIN, yang kedua BRIN tahu ya, Badan Riset I-nya apa saya lupa itu ya, Indonesia, Badan Riset Indonesia bukan, Badan Riset dan Inovasi Negara kayaknya itu atau nasional, itu saya lupa ya. Terus yang kedua LPDP ya, ternyata Sinta juga didukung oleh LPDP. Saya nggak tahu kenapa LPDP yang merupakan lembaga pengelola dana pendidikan ya, itu juga ikut-ikutan, entah kontribusinya seperti apa ya, perannya seperti apa di Sinta ini, apakah menyediakan dananya atau bagaimana. Tapi itu ya Sinta didukung oleh punyanya Kemendikbud Ristek Dikti yang didukung oleh BRIN dan LPDP. Jurnal Indonesia yang sudah terindeks Sinta lumayan banyak tadi ya, kalau nggak salah 9 ribuan. Dan tentunya masih ada jurnal lain yang belum terindeks Sinta ya. Salah satunya ya saya dan lembaga saya ataupun organisasi saya, Indonesian Researchers for Language Learning and Teaching atau disebut IRECOL. Itu kebetulan kami juga baru menerbitkan jurnal ya, jurnal khusus tentang pendidikan bahasa. Nah itu usianya baru sekarang berarti 1,5 tahun ya, dan baru 2 nomor atau 2 edisi, 1 volume. Dan ini tahun ini Juni ini akan terbit lagi volume kedua nomor 1. Nah, ya, jadi sudah volume kedua nomor 1, jadi sudah 3 kali nantinya ya publikasinya atau terbitnya. Dan salah satu syarat untuk mendaftarkan jurnal ya di Sinta itu harus berusia minimal 2 tahun ya, 2 tahun dengan 4 kali terbitan. Itu di Sinta. Itu ya, jadi masih banyak jurnal-jurnal Indonesia yang belum terindeks Sinta. Kalau yang sudah tadi ya 9.000 sekian. Untuk penulisnya tadi juga sempat kita lihat ya, ada 200-an ribu ya penulis. Dan kayaknya yang dianggap penulis itu yang memiliki akun di Sinta ya teman-teman ya. Kalau Anda belum punya akun di Sinta, maka nama Anda tidak akan muncul di Sinta. Terus apalagi ya fakta-fakta yang lain. Ya, Sinta itu meniru
indeksasi di luar negeri ya, seperti Scopus dan Web of Science ya. Tampilannya mirip-mirip gitulah. Jadi kalau di Sinta itu kan tadi belum sempat saya tunjukkan level-level indeksasi yang ada di Sinta. Ada Sinta 1, mirip dengan Scopus ya, terutama Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, 5, 6. Kalau nggak salah ada 6 level indeksasi yang ada di Sinta. Publikasi saya baru ada 2 ya, di Sinta 6 sama Sinta 2 ya. Nah, kritikan saya yang tadi sempat saya sampaikan adalah untuk bisa untuk melihat komen. Oh ya. Oke. Ya, silakan teman-teman yang ingin komen ya. Untuk bisa menjadi penulis Sinta ya, atau memiliki akun istilahnya ya, memiliki profil di Sinta, itu ada satu masalah ya, atau problem yang dari dulu sih saya sudah saya permasalahkan, tapi saya biarkan ya, karena tujuan saya bukan, atau orientasi saya bukan lagi di Sinta teman-teman ya, tapi itu Scopus sama Web of Science. Nah, untuk yang Sinta ditambah lagi ya, selain bukan target publikasi saya, ditambah sulitnya administrasinya, proses administrasinya. Yaitu tadi kita harus dosen, itu pertama. Jadi kan tadi sempat saya tunjukkan ketika Anda mendaftar di Sinta harus punya tadi ada 3. Anda harus berprofesi di antara 3 ini. Pertama dosen, lecturer ya. Yang kedua researcher ya, atau peneliti. Yang ketiga foreign lecturer atau researcher ya. Jadi dosen peneliti luar negeri. Nah, masalahnya setelah itu kita harus memasukkan NIDN. NIDN itu nomor induk dosen ya. Nomor induk dosen nasional. Sama atau ya, jadi kalau tidak punya NIDN berarti harus punya nomor induk dosen khusus, NIDK. Itu nggak tahu NIDK itu seperti apa, saya kurang tahu. Kalau NIDN ya saya tahu ya. Jadi NIDN itu ya harus didaftarkan oleh kampus ya kan, dan seterusnya. Ya artinya kan harus dosen ya yang menulis di Sinta itu. Terus yang ketiga adalah pilihannya kalau tidak punya NIDN, NIDK, yang ketiga NIP ya. Jadi cuma 3 ini ya yang bisa digunakan untuk mendaftar akun Sinta. Ini masalahnya. Kenapa kok harus 3 ini saja? Padahal banyak peneliti yang tidak memiliki NIDN ya, tidak memiliki NIDK atau bahkan NIP ya. NIP kan hanya untuk dosen PNS ya. Nah, ini mungkin saran kepada Bapak Ibu pengelola Sinta ya, terutama di Dikti ya. Ini coba ini telaah atau direview kembali ya kebijakan ini. Salah satunya ya saya belum memiliki home base. Masalah kenapa belum? Ya, jangan, itu nggak ada urusannya. Masalahnya itu tadi ya, saya peneliti tapi saya tidak punya home base, tidak punya NIDN ya, tidak punya NIDK, apalagi NIP ya. Nah ini bagaimana Anda menampung orang-orang seperti saya? Ya ini terutama untuk perkembangan Sinta ya. Kalau Anda tidak membutuhkan kontribusi dari saya dan teman-teman lain yang tidak memiliki NIDN, NIDK ataupun NIP, ya sudah, nggak masalah ya, silakan ya. Berarti Anda memang tidak ingin menampung ya sebanyak mungkin putra-putri ya peneliti
yang memiliki kontribusi besar pada pengembangan ini ya, riset gitu ya, dan ilmu pengetahuan. Kalau Anda memang tidak menampung orang-orang seperti kami. Nah itu teman-teman ya. Jadi meskipun saya sudah memiliki 2 publikasi Sinta, nama saya tidak muncul di akun Sinta ya, di website Sinta. Itu satu hal ya. Terus yang kedua, tadi ya sempat saya juga sampaikan, meskipun mungkin tujuannya Sinta itu untuk go international ya, tapi tetap saya sih pesimis ya Sinta bisa go international. Maksudnya dijadikan target indeksasi ataupun publikasi para pakar ataupun ilmuwan dari luar negeri. Nah, rata-rata kalau orang di luar negeri sana ya, pakar-pakar luar negeri itu ya, kalau nggak Scopus ya, atau bahkan Scopus pun udah ditinggalkan ya di luar negeri itu ya. Yang dikejar itu adalah Web of Science atau WOS. Itu Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Nah, itu. Jadi maksudnya mungkin itu tadi ya, go international. Makanya dia menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris gitu ya. Tapi kok saya kurang setuju ya. Entah karena nasionalisme saya yang terlalu tinggi, tapi saya rasa itu nggak salah ya, saya punya nasionalisme yang sangat tinggi ya. Dan terutama ini logika saya ya, kenapa saya mengkritisi bahasa pengantar bahasa Inggris ya, terutama itu tadi ya, ini kan fokusnya kepada jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Maka ya ngapain juga pakai bahasa Inggris gitu loh, bahasa Indonesia aja gitu, atau minimal ada pilihan 2 bahasa gitu loh, minimal seperti itu. Ini pilihan bahasanya kan nggak ada di sini masalahnya. Nah itu ya. Terus apalagi tadi ya tadi belum sampai kepada ini ya, jurnal-jurnal Sintanya. Kapan-kapan lah nanti, mudah-mudahan saya sempat membahas jurnal Sintanya. Yang pasti itu tadi ya, saya masih bermasalah dengan Sinta karena tadi saya tidak bisa masuk ke dalam database Sinta ya. Karena itu tadi saya bukan dosen, saya tidak bukan dosen itu maksudnya tidak punya home base ya. Meskipun saya ya dosen, tapi dosen terbang ya. Jadi mengajar di sana sini, tidak di satu kampus yang sama ya. Jadi pindah-pindah lah. Ya bagi yang membutuhkan tenaga saya, ilmu saya, ya saya akan mengajar di kampus itu. Kalau tidak ya sudah gitu. Saya juga tidak pusing ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu pengelola Sinta dan juga di Kementerian Pendidikan sana untuk mempertimbangkan kembali ya para penulis jurnal Sinta yang bukan dosen, yang tidak punya home base, yang tidak punya NIDN. Karena ini sangat menghambat sekali ya, menghambat secara pribadi mereka ya, dan juga menghambat pengembangan dari Sinta itu sendiri ya. Itu kira-kira. Ya halo, ini Mas atau Mbak ya, dari Mbak Andaru. Pak minta saran, saya dapat offering mau dibantu beasiswa S2 di kampus S1, baiknya gimana Pak ya? Ini saya kurang tahu. Oh maksudnya di alma mater sebelumnya begitu ya? Wah mantap ini Mas. Kalau memang beasiswa saya nggak tahu, dan kalau Mas Andaru bisa menyebutkan nama kampusnya, boleh silakan ya. Ini mungkin Mas Andaru saya kira aman-aman ya, maksudnya aman saja untuk menyebutkan nama kampusnya. Tapi kalau mau kalau tidak aman ya tidak usah disebutkan ya. Kalau kalau saya nanti ketika menjawab, saya tidak akan menyebutkan nama kampus yang Mas Andaru sampaikan, tenang saja. Oh ini ya, kalau masalah kuliah S2 di kampus yang lama, ya mungkin harus introspeksi atau refleksi ya. Apakah pengalaman Anda ketika S1 dulu itu bagus atau baik ya, terutama dengan dosen-dosen Anda. Kalau dosen Anda itu baik-baik ya, silahkan ya. Apalagi beasiswa, dan mungkin perlu dipastikan juga ya Mas atau Mbak ya, beasiswanya ini apakah
full atau cuma beasiswa SPP atau UKT saja. Mungkin gitu sih ya. Ini nggak tahu Mas atau Mbak ya. Kalau separuh, maksudnya SPP saja atau UKT saja, dan menurut Anda itu nggak masalah ya, silahkan diambil ya. Saya kira nggak ada ruginya, apalagi beasiswa itu. Dan terutama mungkin gini, kalau pengalaman Anda dengan dosen-dosen Anda yang sebelumnya itu baik ya, kalau baik ya silahkan. Cuma kan masalahnya memang ya saya nggak tahu ya, banyak yang komentar itu Anda terlalu mengeneralisir gitu ya. Ya silakan ya, saya kan hanya memancing aja, memancing agar muncul ya kalian, teman-teman mahasiswa yang memiliki pengalaman yang sama dengan saya ya, yaitu yang merasakan pernah apa ya, tindakan apa ini namanya, feodal ya, oleh dosen. Karena saya sejak S1 itu banyak itu dosen-dosen yang feodal, itu banyak itu. Maksud ya dibilang banyak, nanti kalian tanya datanya mana gitu ya, ada berapa, terus kampusnya mana saja. Ya itu kan nggak semudah yang Anda bilang ya, nggak mudah itu melakukan survei gitu kan, terus mengambil data, apalagi ini isunya sensitif gitu loh. Dan hampir saya bisa memastikan ya 100% ya, hampir nggak ada dosen yang berani mengaku gitu ya, atau melabeli dirinya feodal, ya nggak akan ada gitu. Coba kalian tanya dosen-dosen Anda ya, apakah bapak atau ibu dosen feodal gitu. Ya sama kayak maling, ketika ditanya kamu maling apa bukan gitu ya, nggak mungkin dia jawab, ya nggak. Nah gitu ya bapak ibu ya, teman-teman semuanya ya. Jadi pastikan ya dosen-dosen itu feodal atau enggak. Karena apa ya, feodal itu, kalau saya orangnya gimana ya teman-teman ya, ini terutama ya, saya tuh santri sebenarnya. Saya anak pesantren. Anak pesantren kalian tahu ya, sangat menjunjung tinggi adab dan akhlak kepada guru gitu. Wah, jangan tanya, saya selalu menunduk, saya selalu salim kepada guru-guru di pesantren saya, kepada ustadz-ustadz saya, dimanapun ya. Ketika saya kuliah S1, S2 pun ya, dan juga S3 ya, itu saya juga seperti itu teman-teman ya. Cuma memang ketika S3 ini parah ya, feodal tindakan feodalnya itu parah banget. Gimana nggak parah coba? Saya udah 5,5 tahun ya menghadapi feodalisme dosen yang kayak gitu, tetap saya sabar ya, saya tetap senyum gitu ya, tetap saya salim gitu ya. Tapi ketika sudah selesai disertasi itu, tinggal tanda tangan satu orang ini, lah kok nggak mau tanda tangan? Kira-kira gimana itu? Sementara UKT kita mahal loh, 13 juta loh, belum lagi biaya hidupnya. Saya kalau nggak ada beasiswa nggak mungkin saya kuliah S3 ya. Saya belum bekerja ya, bekerja ini maksudnya yang secara tetap ya, bukan dosen PNS, bukan dosen, maksudnya tidak punya pemasukan lah gitu ya, kecuali dari beasiswa. Nah ini orang ini ya, Kaprodi ini dengan seenaknya membatalkan disertasi, suruh ngulang lagi ya kan, suruh nambah semester, suruh bayar UKT lagi, kan kurang ajar namanya itu. Kalau bukan kurang ajar apalagi namanya, ya enggak? Nah gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu sih yang jadi pertimbangan ya teman-teman ya. Tadi seperti Mas atau Mbak Andaru, kalau memang dosen-dosen Anda tidak seperti itu, lanjut aja, apalagi beasiswa ya. Oh ini ada lagi yang tanya, Mas atau Mbak strip ya. Karir kerja lulusan S3 apa ya? Wah banyak ya. Jadi tapi sebenarnya begini,
S3, S2 dan S3 itu sebenarnya pendidikan tambahan ya. Kalau S1 sih menurut saya wajib ya. 90% wajib gitu, bukan 100% tapi 90%. Kenapa? Ya dunia kerja saat ini apalagi di Indonesia ya. Itu kan tuntutannya minimal lulusan S1, iya nggak? Nah, itu makanya saya nggak setuju dengan siapa ini Ibu Titi ya, Titi apa Cici ya, yang di Kementerian Pendidikan itu ya, anak buahnya Mas Nadiem itu ya, bahwa kuliah itu terutama S1 ya disebutnya tertier ya, tersier gitu. Oh enggak, kalau menurut saya itu ibu itu mungkin karena paradigmanya masih paradigma lama ya. Harusnya diperbaharui ya enggak? Karena zaman sekarang lulusan dunia kerja itu hampir tidak ada lagi yang menerima lulusan SMA kecuali security. Nah ini mohon maaf, saya bukan merendahkan pekerjaan security. Enggak, maksudnya itu ya, balik lagi ya. Jadi mereka mintanya minimal lulusan S1 gitu. Artinya apa? Ya paradigmanya diubah dong, Bu ya. Jadi bukan lagi pendidikan S1 ini bukan lagi tersier gitu. Atau minimal ini sekunder lah ya, di atasnya tersier itu kan sekunder ya. Artinya apa? Kuliah S1 ini sudah menjadi kebutuhan ya. Sekunder lah, sekunder. Kalau tersier saya nggak setuju. Kalau primer kan nggak ya. Cuma itu kebutuhan sekunder ya. Kenapa? Karena itu tadi ya, dunia kerja menuntut kita untuk memiliki pendidikan minimal S1. Gitu. Kalau S2 S3 memang tambahan. Nah, itu baru saya setuju tersier ya. Karena kan tergantung tujuannya juga. Anda kuliah S2 untuk apa gitu kan? Kalau tujuannya adalah untuk menjadi dosen, nah boleh ambillah S2 ya, S2 S3. Terutama S2. Kalau di Indonesia kan dosen itu masih kualifikasinya masih S2 ya minimal. Kalau di luar negeri nggak bisa, minimal S3. Makanya di luar negeri itu kuliah S2 S3 itu ada yang dijadiin satu ya. MA PhD itu jadi satu. Karena itu tadi ya, minimal untuk bisa menjadi dosen itu PhD atau S3. Kalau Anda tidak ingin menjadi dosen ya, tidak ingin menjadi peneliti ya, buat apa Anda S2 S3? Kan gitu ya masalahnya. Nah, kalau saya memang kerjaan saya memang dosen dari dulu ya. Jadi saya lulusan S2 saya udah 2013 ya, udah 11 tahun yang lalu, udah lama banget. Nah, jadi memang target saya ingin menjadi dosen, makanya saya kuliah S2. Dan waktu itu ya alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa ya. Saya kalau nggak beasiswa teman-teman, saya nggak bisa kuliah teman-teman. Nah, ketika S3 saya pun dapat beasiswa ya. Nah, kenapa enggak ya? Karena saya juga suka belajar, saya suka apa ya istilahnya ya. Saya memang orang yang suka belajar sih ya, suka mencari ilmu lah kira-kira gitu. Makanya ya ketika saya melamar beasiswa ya dapat gitu ya. Jadi kalau ditanya nanti setelah lulus S3 jadi apa? Banyak ya. Ini terutama kalau Anda seperti saya. Kalau saya kan memang dulu ya targetnya itu menjadi dosen dan dosen PNS ya. PNS artinya dosen di kampus negeri dulu ya. Makanya saya kalau tidak lulus tes CPNS dosen di perguruan tinggi negeri ya, saya nggak akan mau mendaftar di kampus manapun ya, kampus swasta gitu. Meskipun dulu saya pernah ngajar di kampus swasta dan disuruh mendaftar gitu ya, menjadi dosen tetap, terus mendaftarkan ini NIDN itu tadi ya yang saya sampaikan di awal tadi, untuk mendaftar Sinta itu harus punya NIDN. Tapi saya tidak punya karena saya memang tidak ingin menetap di satu tempat ya, apalagi di kampus swasta. Nah, ketika ternyata
setiap saya tes CPNS dosen itu selalu gagal gitu ya. Karena banyak hal ya, ada masalah KKN, ada juga masalah kemampuan saya pribadi ada juga ya. Jadi akhirnya ya saya tidak punya home base. Rencananya dulu ya, seandainya saya selesai S3 ini ya, ini kan masalahnya saya terancam ya tidak selesai S3 saya, dan nggak masalah ya. Namanya masa depan dan rezeki itu kan sudah ada yang ngatur ya. Nah itu kalau saya lulus, saya kan usia sekarang belum 40 ya. Dan untuk bisa menjadi dosen di kampus negeri, sekarang sudah mulai beralih, yang awalnya S2 sudah dibuka formasi-formasi dosen S3. Ya, maksudnya formasi dosen yang lulusan S3. Nah, itu rencana saya juga begitu. Dan teman-teman saya banyak yang seperti itu ya. Dia belum kerja ketika S3, kuliah S3. Nah, mereka rencananya setelah lulus S3, kalau nggak jadi dosen di kampus negeri ya lewat jalur itu tes CPNS, mereka mendaftar ini ya di BRIN ya. BRIN itu menarik juga teman-teman. Saya sebenarnya menyarankan ya, di kampus-kampus itu jangan hanya membuka lowongan sebagai dosen saja, tapi ada satu lagi, yaitu peneliti. Ya, jadi yang namanya peneliti ya tidak ngajar ya, tidak. Kalaupun mengajar tujuannya untuk penelitian, bukan untuk mengajar saja. Nah, ini kalau di luar negeri sudah ada ya, ada namanya dosen riset ya. Dosen riset itu tugasnya bukan mengajar, tapi riset ya, publikasi. Nah, itu ya. Nah, BRIN ini sudah mulai ke situ. Jadi BRIN ini kan bukan universitas ya, tapi kan lembaga riset. Nah, dari dulu BRIN, sebelum BRIN itu LIPI ya. Ini kan PNS yang tugasnya penelitian. Nah, itu sudah mulai ke sana ya, membuka lowongan khusus peneliti di BRIN ya. Nah, kami sempat ngobrol sama teman-teman saya yang juga S3 yang belum punya pekerjaan tetap, itu yuk kita ke BRIN saja gitu. Nah, bisa begitu ya Mas ya, kalau Anda belum memiliki pekerjaan ketika Anda kuliah S3, bisa ke sana, bisa menjadi dosen. Menjadi dosen otomatis pasti bisa ya, atau menjadi peneliti riset. Di luar negeri itu ada tadi ya, ada dosen mengajar, ada dosen riset. Ya, tugasnya cuma penelitian dan nulis-nulis publikasi ya. Nggak ada urusan dengan kalau di dosen ada BKD, ada nggak. Dan saya kayaknya lebih cenderung ke sana. Karena saya sudah merasakan nikmatnya riset atau penelitian. Dan saya paling nggak suka, sebenarnya bukan saya nggak suka ngajar ya, saya suka ngajar. Cuma saya nggak suka administrasinya ya. Baik di dosen maupun di guru ya, apalagi aduh pusing itu. Gitu teman-teman ya. Nah ini Mas Andaru masih ditarik buat S2, buat diikat untuk oh gitu. Maksudnya Anda bantulah di sini di fakultas ya, biar nanti kami kuliahkan S2 gitu ya. Ya mungkin bukan diikat Mas ya. Bisa jadi nanti Mas punya peluang bisa jadi dosen di sana ya. Tapi memang ya, namanya? Ini kan artinya Mas memiliki jalur orang dalam gitu ya, atau saya sih paling nggak suka ya jalur orang dalam itu. Maksudnya begini, mungkin kita bisa lulus gitu ya. Tadi kalau saya jadi Mas Andaru ya, wah ini kalau saya dikuliahin S2, terus saya bantu-bantu di fakultas, di prodi dengan dosen ini, nanti kalau saya mau jadi dosen di situ kan dibunahkan gitu ya. Tapi saya kan nggak sukanya ada atasan ada bawahan gitu ya, terus ada ini istilahnya ada jasa gitu ya, berjasa, dia berjasa menguliahkan kita, dia berjasa memasukkan kita, memberikan kita pekerjaan sebagai dosen di situ, dan itu kan akan selalu ada gap ya. Dan itu saya nggak suka teman-teman. Saya itu orang bebas ya, free man gitu ya. bukan preman, free man. Saya nggak suka ada orang yang merasa lebih tinggi daripada saya paling nggak suka.
kalaupun ada orang lebih tinggi dari saya, itu maksudnya baik dari usia, baik dari keilmuan, harus saya yang mengakui dia, bukan dia yang menunjukkan saya lebih hebat loh dari Anda. Itu saya nggak suka itu. Kalau ini nggak tahu teman-teman suka nggak dengan orang seperti itu. Saya lebih suka meninggikan orang, menghormati orang itu dari saya melihat dianya, gitu loh. Kan gitu ya. Sama saya juga kalau ada orang hormat dengan saya, bukan karena nama saya, bukan karena latar belakang saya, bukan karena jabatan saya, bukan, tapi karena memang dia orang baik gitu loh, ya. Saya lebih suka orang seperti itu. Nah, sebaliknya kalau ada orang merasa lebih hebat, lebih tinggi dari saya pasti menghindari dia. Saya nggak suka orang kayak gitu. Gitu ya. Jadi silakan Mas Andaru, tergantung Anda karakternya seperti apa. Kalau memang ingin mendapatkan jaminan pekerjaan gitu ya, ya itu bagusnya diambil kesempatan itu. Karena jarang-jarang ya. Jarang ada orang punya orang dalam gitu ya. Tapi kalau Anda orang seperti saya yang bebas gitu, yang nggak mau berada di tekanan siapapun, di bawah siapapun, ya mungkin sebaiknya dihindari ya. Oke, ini kampus siapa? Kampus saya ya, cari sendiri. Itu sudah banyak yang spill ya. PD Dikti ada ya, karena saya orangnya tidak menyembunyikan apa-apa. Nama saya nama asli ya. Silakan ya. Oke, siapa lagi nih ya? Selamat bergabung teman-teman. Ini sebenarnya udah dari tadi. Tadi awalnya kita mau bahas tentang jurnal Sinta ya. Cuma laptop saya kayaknya belum kuat ya untuk bisa digunakan live TikTok ya. Saya nggak tahu masalahnya di mana. Mungkin teman-teman silakan bantu saya gimana caranya bisa live TikTok lewat laptop ya secara lancar ya. Ya, cari sendiri ya Mas Calvin ya. Oke, apalagi ini? Oke, saya senang orang-orang. Oke, ya, terima kasih Mbak atau ya Mbak Safila ya. Pak, alasan seorang masih tidak kerja Bang. Maksudnya gimana ini? Saya bukan tidak kerja, saya tidak memiliki pekerjaan tetap gitu. Itu yang pasti ya. Kalau kerjaan ataupun pemasukan, alhamdulillah ada ya. Selama Anda yakin ada Tuhan ya, ada Allah yang maha memberikan rezeki, insya Allah Anda tidak akan miskin, tidak akan kebingungan gitu ya kira-kira ya. Kalau bukan tidak kerja, tapi itu tadi pertimbangannya, karena saya tidak ingin berada di sebuah ikatan gitu ya. Jadi kalau sudah punya home base itu kan kita terikat ya, susah untuk lepasnya. Nah, saya kalaupun terikat itu dulu pengennya di kampus negeri ya, menjadi PNS. Gitu. Karena kalau jadi PNS itu kan setertekannya kita masih bisa gitu ya. Membebaskan diri gitu. Gitulah kira-kira. Saya orang bebas, saya nggak mau saya diikat gitu ya, diikat aturan budaya, aturan feodal gitu-gitu ya. Kecuali aturan-aturan yang baku, yang jelas ya. Contoh, kalau lampu merah itu kita harus berhenti, dan itu saya setuju, memang harus berhenti. Kenapa? Kalau lampu merah tidak berhenti kan nanti terjadi tabrakan. Nah gitu loh ya. Segala aturan yang logis itu saya pasti mengikuti. Kalau tidak logis ya ngapain itu ya. Gitu kira-kira ya. Jadi bukan berarti saya tidak bekerja. Ya, sini Mas Jolefkar ya. Silakan dicari sendiri. Hutang budi ya, betul Mbak Safila ya. Hutang budi itu paling nggak suka saya. Ya. Mas Pil tentang bagaimana bisa tembus Scopus. Ini Mas atau Pak Taufik ya. Panjang ya. Kalau saya sih, kalau Anda pemula ya, yang pasti saran saya Anda mengikuti bimbingan kepada para penulis artikel Scopus yang sudah terbit, karena mereka sudah berhasil terbit itu ya. Itu lebih enak sih, lebih terjamin ya terbitnya gitu, daripada Anda belajar sendiri.
Kalaupun Anda belajar sendiri ya silahkan ya. Kayaknya di YouTube juga sudah banyak itu tutorialnya gitu ya. Kalau dari saya, tips dari saya, ini yang namanya artikel Scopus itu kan macam-macam ya. Ada artikel riset, ada artikel review ya, ada apa lagi? Ya itulah konseptual ya. Nah, kalau artikel riset itu menurut saya itu yang paling lama ya untuk bisa terbit ya. Buatnya saja susah, apalagi terbitnya ya. Karena itu pengalaman sih ya. Pengalaman saya ada yang sampai 1 sampai 2 tahun dia berproses ya artikelnya, ujung-ujungnya di reject gitu ya. Itu karena artikel riset ya. Agak susah ya, yang berbasis data terutama. Kalau saran saya, mulailah kalau Anda baru pertama kali nulis artikel Scopus, mulailah dari artikel review ya. Itu banyak itu di YouTube saya kayaknya udah banyak ya. Tips-tips dari saya tentang, silakan buka saja ya. Anda mau buka silakan, nggak juga nggak apa-apa. Yang pasti itu ya. Kalau menurut saya mulailah dari artikel review ya untuk Anda yang baru belajar artikel Scopus. Kenapa? Pertama, artikel review itu tidak memerlukan data ya. Kita hanya bergulat dengan referensi ya, dengan artikel-artikel. Nah, artikel review pun ada banyak macamnya ya. Ada namanya Systematic Literature Review (SLR) ya. Kebetulan saya juga sedang buka kelasnya ya. Kalau Anda mau belajar silakan ya. Saya nggak promosi, saya memberikan solusi buat Anda ya. Ikut boleh, nggak juga nggak apa-apa. Saya nggak mau dibilang promosi. Ya gitu teman-teman. Terus ada yang paling mudah ini Mas Taufik ya, kalau mau salah satu artikel review yaitu artikel book review. Nah, itu sekarang udah marak sekali, banyak mahasiswa, banyak dosen yang menulis artikel book review karena ini artikel jurnal Scopus yang paling mudah. Nah, artikel book review dari namanya saja udah jelas ya, yaitu artikel review buku. Itu mudah sekali. Boleh dicoba Mas ya. Silakan, itu artikel-artikel saya yang book review juga banyak. Karena itu mudah ya. Saya yang kemarin itu satu artikel book review 1 bulan udah terbit ya. Itu di Q1. Nah, itu Mas ya. Mungkin kalau mau dicoba silakan. Kalau yang SLR itu butuh waktu juga, meskipun kita hanya mereview artikel-artikel ya, tapi kan prosesnya juga nggak mudah, terus sampai terbit juga kayaknya paling cepat 1 tahun ya kalau untuk Scopus, paling cepat itu. Oke, ini Mas namanya dalam bahasa Jepang apa Korea ini. Gimana kelanjutan S3-nya Mas Fikri? Saya ngikutin terus kasusnya. Ya, terima kasih Mas ya, teman-teman. Terima kasih supportnya. Dengan Anda menonton saja ya, artinya Anda aware ya terhadap problematika pendidikan tinggi di negeri kita. Memang kalau Anda minta data, ada teman-teman minta data, itu coba baca komen-komen yang udah banyak banget itu ya. Video saya yang tentang feodalisme di kampus itu aja udah hampir 700.000 yang nonton, dan yang komen udah sampai ribuan juga yang komen. Dan ya nggak sedikit yang bilang, oh ya saya juga korban feodalisme dosen, ini anak saya begini. Nah, kan itu sudah menjadi data, itu tinggal dikumpulin aja udah. Saya nggak sempat saya kumpulin aja buat yang mau ngumpulin ya. Jadi jangan tanya data lagi ya. Terima kasih Mas, Mbak, teman-teman semuanya yang udah nonton ini. Ya biar aware ya, biar tahu ya ada kejadian seperti ini. Ini kejadian saya itu sebenarnya apa ya teman-teman ya, sudah rahasia umum gitu ya, di mana-mana terjadi. S1, S2, S3 ini, S3 lagi mungkin tuh Anda yang masih adik-adik ya, masih S1, S2, ini S3 loh, sama-sama tua gitu loh ya. Mungkin si bapak ibu itu lebih tua dari saya, tapi ya nggak jauh gitu ya. Masa memperlakukan mahasiswa S3 sama kayak anak TK gitu ya. Kepada mahasiswa S1 aja kita juga harus berpikir dewasa gitu kan. Bukan kamu begini, kamu begitu. Kan kurang ajar itu namanya dosen kayak gitu ya. Pokoknya ya teman-teman,
cobalah ikut bersuara. Kalau saya saja yang bersuara teman-teman, ini nggak kuat ya, karena apalagi buzzer ada di mana-mana ya, itu gampang sekali menjatuhkan satu orang, sangat mudah. Tapi kalau kita sama-sama teman-teman ya buat video ini, terima kasih juga ya teman-teman yang men-stitch ya. Saya baru di TikTok ini ya, dan kayaknya saya akan terus di TikTok karena fitur-fiturnya menarik ya. Jadi video saya dikutip, terus mereka menyampaikan respon ataupun tanggapan mereka ya. Ada yang mendukung, ada yang tidak, ya nggak masalah ya. Kita kan diskusi ya secara online. Yang mendukung, alhamdulillah, kemarin saya lupa namanya, Mas Ade atau siapa, kayaknya dia kuliah entah S1, S2, S3 di Malaysia ya, membetulkan gitu ya. Nah ini terima kasih ya, betul sekali. Kalau di luar negeri, Malaysia saja udah, nggak usah jauh-jauh. Malaysia, kalau Singapura ini mudah-mudahan saya salah, tapi sejauh yang saya pahami, karena Singapura ini diisi oleh kebanyakan orang-orang Tionghoa gitu ya, dan kenapa mereka seperti itu pun juga saya juga paham ya, karena mereka juga mengalami hal serupa. Apa itu? Mereka kan di Singapura kan kebanyakan orang Tionghoa gitu ya. Di Indonesia pun juga banyak orang Tionghoa, dan juga di Malaysia juga banyak. Tapi kayaknya di Singapura ini karena mereka yang berkuasa ya, jadi agak-agak rasis gitu yang saya rasakan ya. Saya pernah ke Australia tapi belum nggak lama ya, transit aja, tapi kesannya saya sudah dapat gitu. Pernah saya dikira mau kerja di situ gitu ya sebagai TKI gitu. Padahal enggak ya, saya menghadiri konferensi dan sebagainya. Ya itu agak rasis. Nah, gitu. Tapi kenapa mereka rasis ya? Karena kita sebagai orang asli gitu mungkin ya, kira-kira ya, di tanah ini Nusantara ini dan tanah Melayu, itu juga rasis dengan mereka. Maka ya kan ada aksi dan reaksi gitu teman-teman ya. Kayak saya ini kan reaksi gitu, bukan saya yang beraksi gitu. Mereka dosen-dosen feodal ini melakukan aksi yang kurang ajar kepada saya, kan saya mereaksi gitu. Hanya saja yang muncul di publik seperti ini ya cuma saya gitu. Nah, kalau mereka menyangkal dengan pernyataan-pernyataan saya, ayo muncul gitu, yuk live bareng sama saya gitu. Nah, kalau nggak muncul ya sama aja bohong gitu ya. Gitu teman-teman ya, terima kasih untuk yang selalu support. Kalau Anda bertanya endingnya gimana, ini bukan gimana ya, lihat nantilah ya, video saya masih belum selesai, masih berjalan di YouTube saja. Ini sudah part ke-8 ya, itu masih sampai ke mediasi ya. Jadi video terakhir saya itu masih tentang ini teman-teman ya, proses yang panjang itu ya. Jadi si rektor mengundang saya untuk bahasanya bukan mediasi, padahal omongannya sih mediasi ya, cuma di surat undangannya disebut pembahasan progres studi saya gitu ya. Padahal progres studi saya nggak ada masalah, cuman yang jadi masalah ini sikap prodinya gitu ya. Jadi udah sampai di situ ya. Jadi pertemuan antara saya, rektor, promotor saya atau dosen pembimbing, dan kaprodi dan beberapa pejabat kampus ya, dekan juga ada di situ. Nah, yang baru saya munculkan si promotor pertama ya, yang omongannya berbeda dengan tanda tangan dia gitu. Nah, itu silakan ditonton ya. Jadi nanti endingnya insya Allah akan saya sampaikan di video yang terakhir nanti ya. Saya gimana nasibnya ya, nasibnya udah pasti. Nanti akan saya tunjukkan di video saya ya. Oke, ini Mas ya, Senal Capit ya, hampir ngetik, Bang tutorial gitar dong, mukanya mirip banget. Oh ya, Alibata ya. Saya tahu itu Mas. Oke, ya namanya juga orang Indonesia ya, jadi mungkin mirip-mirip ya. Oke, offering itu datang ini Mas Andaru, karena proyek skripsi saya yang memang punya impact langsung di jurusan. Oh iya, nggak apa-apa Mas, silahkan ya kalau mau ya. Betul, oke. Ya, tadi udah saya sampaikan Mas ya, silakan semua kemungkinan itu dipertimbangkan. Kalau Mas siap, lanjutkan Mas ya.
Pak, kenapa jangan lanjutin S2 di Indonesia? Saya masih kurang paham. Oke, Mas Rizal ya. Wah, ya saya kira di video saya sudah sangat jelas ya. Kalau yang di TikTok itu memang potongannya, Mas. Kalau mau yang lebih jelas lagi, lihat YouTube saya. Karena kalau di TikTok panjang-panjang kan nanti kalian nggak nonton ya. Jadi silakan nonton di YouTube saya. Kalau singkatnya itu tadi, Mas ya. Jadi perlakuan dosen-dosen ya, kalau mau dibilang, kalau Anda setuju dengan feodalisme dosen ya kepada mahasiswa, di S1 boleh lah, nggak apa-apa gitu ya. Anda kan mahasiswa S1 kan mungkin masih muda ya kan, masih masih labil, jadi tetap perlu diarahkan oleh orang yang lebih tua gitu. Tapi kalau udah S2 S3 ini kan udah beda ya, kita udah profesional, apalagi saya di S3. Saya ini bukan sempat ya, ini kalau Anda belum tahu dengan kampus itu ya, saya tidak akan menyebut kampus saya lagi ya, kampus itu. Jadi kampus itu sudah menerapkan namanya integrasi. Integrasi itu artinya program pasca sarjana S2 S3-nya itu dijadikan satu dengan sarjananya atau S1-nya. Artinya apa dijadikan satu? Kalau di kampus-kampus lain ya, kayaknya di kampus-kampus lain kayak UI, UGM, ITB juga mungkin ya, mahasiswa S2 dan S3-nya itu masih di SPS ya, sekolah pasca sarjana, atau ya pokoknya terpisah, tidak digabung dengan mahasiswa S1 yang ada di fakultas. Nah, ini kampus ini itu sudah berbeda. Dia menerapkan yang namanya integrasi itu. Nah, jadi mahasiswa S1, S2, S3 itu pengelolaannya itu udah tidak di SPS tapi di fakultas gitu ya. Itu terjadinya mungkin konsepnya udah lama mereka persiapkan itu ya, orang-orang kampus itu. Tapi penerapannya semenjak ini COVID. Entah sebelum COVID sudah diterapkan atau gimana, saya lupa ya. Pokoknya udah diterapkan. Jadi kami yang awalnya urusan-urusan kami itu di SPS ya, gedungnya sendiri ya, mahasiswa S2 S3 itu tidak bisa lagi di situ, dipindahkan ke fakultas. Nah, itu pernah saya ngurus surat aktif mahasiswa pertama kali ke fakultas ya. Kayak saya kan wajah saya baby face banget ya. Jadi mungkin si ibu itu mengira saya mahasiswa S1 gitu. Jadi ketika dicari surat aktif mahasiswanya, loh Kang, kok nggak ada ya ininya, nama Anda gitu ya. Saya udah paham, kayaknya ibu ini nggak tahu kalau saya bukan mahasiswa S1. Punten Bu, saya bukan mahasiswa S1, saya S3. Oh iya, punten Pak gitu. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali ya problematika di kampus ini ya. Makanya saya bilang ini, rektor ya, kalau Anda menonton ya, hapus itu ya, balikin lagi. Karena kami ini orang dewasa ya, para profesional. Kalau disamakan, mohon maaf adik-adik S1 ya, ini bukan merendahkan adik-adik, cuman kami berbeda gitu dengan Anda ya. Jadi perlakuannya tolong dibedakan. Ini belum lagi dosen-dosen yang mengajar itu kan masih seumuran ya. Di kampus itu aja, di prodi yang sama ya, saya pernah diajar oleh dosen, sekarang udah profesor dia. Ya kami beda cuma 2 apa 3 tahun gitu loh. Ya kan? Jadi masa memperlakukan kami seperti anak kecil gitu loh. Kan kurang ajar gitu ya. Nah, gitu sih kira-kira ya, Mas Rizal ya. Jadi feodalisme itu masih ada di Indonesia. Ini saya nggak tahu gimana cara, sama menghilangkan feodalisme itu sama dengan menghilangkan korupsi di Indonesia gitu loh kayaknya. Karena sudah begitu mengakar gitu loh. Nah, jadi memang harus saya nggak tahu ya, paling ini saya yang bisa saya lakukan cuma ini teman-teman ya, mengangkat ini dulu. Jadi kan ini kalau belum diangkat ya, isu seperti ini kan nanti tetap dianggap hal yang biasa saja ya nggak. Saya ketika dulu masih di kampus ya, sering saya lihat itu bapak ibu dosen itu memarah-marahi gitu ya, terus kadang disuruh nunggu di luar ruangan, tidak ada kursinya, duduk di lantai. Coba mahasiswa itu sedih loh saya lihat itu kalau
itu anak-anak Anda gitu ya, adik Anda, saudara Anda, itu perasaan Anda gimana gitu? Tidak dimanusiakan sama sekali. Nah, itu yang jadi masalah ya. Kenapa kok saya tidak menyarankan Anda kuliah S2, S3? Kalau S1 teman-teman, kalau Anda diperlakukan seperti itu, gampang. Di S1 itu kuat sekali ya. Anda kan banyak ini ya, mahasiswa S1 kan banyak. Ditambah ada organisasi mahasiswa seperti BEM ya. Seperti sekarang ini kan UKT mahal, kalian bisa protes, bisa demo kan. Lah kalau mahasiswa S2, S3 gimana demonya? Orangnya nggak banyak. Nah gitu Mas ya. Jadi kalau di S1 bukan berarti saya memaklumi feodalismenya, cuman kalau terjadi tindakan feodal di S1 kita ada BEM ya kan, ada apa namanya, temennya banyak lah ya. Kalau demo itu enak gitu. Saya dulu juga aktivis teman-teman ya. Nggak perlu saya sebutkan organisasinya, cuman saya juga sering demo itu. Makanya ketika sekarang saya kalau demo kan nggak pantas ya. Udah bapak-bapak gitu, terus apa ini namanya, eh, ke jalan kan udah nggak pantas gitu ya. Saya kan pantasnya jadi dewan gitu ya. Terhormat. Nah jadi tentu jalan satu-satunya saya melewati ini ya. Jadi media sosial ini sangat kuat sekali ya. Seperti sekarang kan lagi rame si Vina itu ya, almarhum, dengan apa, pelaku-pelakunya yang bulet ya, apa nggak selesai-selesai itu masalahnya. Itu kan karena diviralin ya, kekuatan netizen ya. Makanya saya berterima kasih dengan netizen ini, teman-teman semuanya yang care gitu ya, apa namanya, perhatian dengan saya dan juga kasus ini ya. Nggak masalah, saya tidak lulus pun nggak masalah teman-teman. Biar Anda tahu saja, biar Anda tidak menjadi korban selanjutnya. Itu sih yang paling penting ya. Coach Justinnya pendidikan Pak. Anti mainstream ya, terima kasih. Tapi Coach Justin lebih hebat lagi. Saya belum apa-apa teman-teman. Memang dosen ini terlalu menganut feodalisme, betul ya. Jadi masih banyak ya, bukan ya dibilang apa generalisir gitu ya. Ya gimana ya, banyak ini yang menjadi korban ya. Silakan baca komen-komen ya kalau Anda tidak percaya dengan omongan saya. Belanda pendidikan tingginya salah satu yang terbaik Pak. Belanda ya bisa sih ya kalau mau dibilang, meskipun kita kan karena jajahan Belanda ya. Tapi feodalisme itu bukan dari Belanda loh. Maksudnya orang Belanda sendiri nggak feodal ya. Jadi yang membuat kita feodal itu sebenarnya karena elit-elit kita aja gitu ya. Kan ada tuh sejarah itu. Saya suka dengan ini ya. Terima kasih kepada Guru Gembul ya. Saya terinspirasi dengan Guru Gembul ya. Padahal konten-konten dia tuh kan cuma ngomong aja ya. Mono gitu ya. Tapi selalu apa namanya, apa ya, berhasil ya, banyak viewernya gitu. Dan saya wah menarik juga ini. Saya kalau disuruh ngomong aja bisa saya berjam-jam gitu ya. Nah akhirnya saya membuat konten ini dan juga sebagai tempat saya untuk curhat ya teman-teman ya. Karena sebenarnya ini kalau teman-teman tahu ya keadaan saya ketika ini terjadi ya, si Kaprodi ngomong kayak gitu, oh kamu nggak bisa lulus sekarang Fikri gitu. Itu mental saya down loh sebenarnya. Cuman kan laki-laki kalau down kan ya kayak gini teman-teman ya. Kalau perempuan yang down mungkin sampai nangis, atau kan kita enggak ya, kita laki-laki enggak segitunya. Tapi bukan berarti kita tidak mengalami yang namanya mental breakdown ya enggak. Nah, saya sempat down kemarin itu. Makanya saya ditambah lagi anak istri saya jauh ya. Nah, itu untuk menghindari terjadinya mental breakdown yang lebih parah lagi ya, sampai stres satu gila, saya udahlah, saya pergi saja gitu. Saya udah di kampung ya. Kampung saya di Aceh teman-teman ya. Jadi anak istri saya di sini ya, jadi lebih enak gitu. Saya ngomong kayak gini karena saya sudah di rumah, udah sama anak istri. Kalau masih di kota itu, waduh, nggak tahu saya bisa ngomong selancar ini apa enggak ya. Jadi gitu Mas ya. Kalau Anda mau kuliah di Belanda, sejauh pengalaman saya, bukan pengalaman ya, pengalaman teman-teman saya, bagus ya pendidikan tingginya. Meskipun ya masih mirip-mirip juga dengan Indonesia. Dia ada thesis defense ya, atau maksudnya sidang ataupun ujian
tesis atau disertasi. Dia di Belanda masih seperti itu. Makanya kita mungkin mengadopsi sana ya, adanya sidang tesis atau disertasi atau skripsi itu mengikuti Belanda. Yang saya sendiri nggak setuju ya. Saya lebih suka dengan Australia. Kalau di Australia nggak ada itu yang namanya apa thesis exam, apa istilahnya sidang ya. Sidang itu nggak ada. Kalau examnya ada, exam yang saya tahu ada teman saya dia alumni Radboud ya. Ya kalau nggak salah Radboud University di Radboud itu di Belanda ya. Ya, atau di Australia. Pokoknya teman saya ini kuliah di Australia, 3 tahun saja udah lulus ya. 3 tahun udah lulus, itu nggak perlu sidang ataupun ujian disertasi. Ya, maksudnya yang tatap muka ya. Kalau diujinya tetap ya disertasi, tesis kita tetap diuji, tapi secara in absentia mungkin istilahnya gitu. Jadi kita nggak ada tatap muka gitu. Yang diuji adalah disertasinya. Itu loh teman-teman. Bukan kitanya. Kan yang betulan begitu. Kita disuruh membuat disertasi, tesis, skripsi, tapi yang diuji kitanya bukan tulisan kita. Kan aneh itu namanya. Nah, itu yang saya perjuangkan sekarang. Jangan lagi ada sidang, skripsi, tesis ataupun disertasi. Yang diuji ya skripsi, tesis sama disertasinya aja, jangan orangnya juga gitu loh. Kalau Anda menguji orangnya ya jangan dikaitkan dengan disertasi atau tesisnya. Gitu kan beda itu ya. Tulisan dengan ucapan itu beda gitu loh. Itu sih kira-kira ya kalau dari pendidikan Belanda yang saya kurang suka karena kita adopsi ya itu tadi ya sidang itu nggak suka saya. Apa ciri penerbit jurnal predatory? Mungkin yang pertama ya berbayar ya. Berbayar itu saya nggak suka ya. Jurnal berbayar itu nggak suka. Saya artikel-artikel saya alhamdulillah terutama yang Scopus itu tidak berbayar teman-teman ya. Gratis ya. Jadi kalau ada jurnal meskipun dia terindeks Scopus tapi kok berbayar, mungkin Anda perlu pertimbangkan. Bisa jadi ini predatory ya. Itu sih kira-kira. Terus yang kedua ya mungkin penerbitnya nggak jelas ya. Makanya penerbit jurnal itu Anda harus perhatikan ya. Takutnya dia predatory teman-teman. Ini netizen Indonesia. Ini terima kasih ya Mbak, Mas, Kak, admin netizen Indonesia karena Anda mengupload ataupun menampilkan video saya yang dulu ya. Akhirnya menjadi viral juga ya. Terima kasih. Ini admin bertanya, selama masa konflik ini status Bapak cuti atau masih mahasiswa aktif? Gimana ya? Kalau Anda lihat di PD Dikti kayaknya tulisannya belum lulus gitu aja ya. Artinya mungkin masih aktif mungkin ya. Yang pasti adalah ya nanti di video selanjutnya saya kasih tahu endingnya bagaimana. Sudah berakhir ya. Sudah berakhir, sudah ada endingnya. Nanti lihat di video saya ya. Biar menarik lah, masa saya bocorin semuanya kan gak menarik nanti teman-teman ya. Oke, gitu ya. Mbak, Mas, admin netizen Indonesia. Terus bidang apa? Ya silakan. PD Dikti, udah saya kasih tahu udah. Cluenya itu ya, cek nama saya di PD Dikti. Itu jelas semua ya. Oke teman-teman, saya sudah 2 jam ini live. Saya kira cukup itu dulu ya. Terima kasih sudah mampir. Tetap semangat dan jayalah, berkembanglah dan perbaikilah pendidikan Indonesia gitu ya. Sampai jumpa.